Bupati Rejang Lebong, DRS Syamsul Effendi, meminta Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Perumda Air Minum harus profesional dalam memenuhi tuntutan tugas. Diharapkan pelatihan psikologis excellent yang dilaksanakan hari ini dapat menjadi bekal karyawan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, kata Bupati saat membuka pelatihan Quality Service Excellent karyawan Perumda Air Minum yang digelar di Aula Hotel Shakila Curup, Selasa, 14 November 2023. Pelatihan Quality Service Excellent ini lanjut Bupati dapat dijadikan penyegar bagi karyawan. Sehingga, usai mengikuti pelatihan ini, para karyawan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas rutin. Jika kualitas pelayanan bagus maka, pelanggan tidak akan keberatan untuk membayar tagihan. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong DRS Syamsul Effendi mengatakan, selamat kepada Pak Pranoto Majid, SH MSI. Selain beliau juga selaku asisten pemerintahan dan Kesra, ya beliau juga diamanahkan Yang Maha Kuasa untuk menjadi Dewas. Bagi saya, selaku yang memiliki kewenangan ataupun hak Bupati selaku kuasa pemilik modal, artinya kami mengharapkan perusahaan ini maju lebih eksis dan solid ke depan. Tentunya harus didukung karyawan-karyawatinya yang profesional, kemudian yang kedua didukung oleh Dewasnya juga. Tadi sama-sama kita mendengarkan paparannya, artinya atau paparan sambutannya, sepertinya kita sedang menerima pembekalan ataupun pelatihan. Sangat-sangat artinya mengena dan teknis sekali. Nah, karena kita selama ini yang saya rasakan, bahkan saya meragukan, artinya mohon maaf, PDAM secara keseluruhan, kita agak lemah di sisi hukum. Contoh, artinya perda kita yang pernah ada, ataupun yang pernah kita rencanakan, sampailah pada saat ini, kalau boleh kami katakan, selalu dan selalu tertunda. Setidak-tidaknya, dengan perda ataupun perbuk yang ada, itu insya Allah menjadi payungnya juga dalam kita menjalankan tugas. Nah, itu pun artinya melalui Dewas juga. Kalau itu nanti dianggap tidak relevan lagi, artinya sesegera mungkin juga kita mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan. Sementara Direktur Perumda Air Minum Bukit Kaba, Hendra Novianzah, menjelaskan. Untuk menyelenggarakan pelatihan. Jadi pelatihan itu adalah jalan kita untuk meningkatkan kompetensi dari SDM, Pak. Jadi memang fokus kita itu selain perbaikan di Perumda Air Minum kita Bukit Kaba, selain perbaikan, penagihan, SDM-nya harus unggul, Pak. Jadi salah satu jalan adalah pelatihan. Nah, hari ini kita mengadakan pelatihan prima, jadi pelatihan service excellent, dan dari dulu kita belum pernah mengadakan pelatihan in-house training seperti ini. Nah, ini kita adakan, Pak. Ini periode pertama di masa kepemimpinan saya, Pak. Ya. Bapak sudah berapa tahun? Kita 1 tahun lebih sedikit, Pak. 1 tahun. Terus bagaimana kondisi PDAM secara umum, Pak? Keuangan maupun itu, apakah tergolong sehat atau masih? Ya, berdasarkan penilaian dari BPKP, alhamdulillah kita kategori sehat, Pak. Sehat. Ya, kita juga dari berdiri hingga sekarang belum pernah mengadakan pelatihan atau mengikuti pelatihan manajemen air minum tingkat muda. Jadi kalau di luar itu sejenis pelatihan perwira lah, Pak. Perwira, ya. Nah, kita alhamdulillah sudah mengirim 8 orang ditambah 2 orang offline. Artinya tahun 2023 ini 10 orang mengikuti, Pak. Dan itu belum pernah, Pak, dari berdiri hingga sekarang. Oh ya, berapa jumlah pelanggan kita? 14.000 lebih, Pak. 14.000. Terus tunggakan kita berapa persen? Tunggakan masih kitaran 10 miliaran, Pak. 10 miliar. Ya, tapi sudah mulai berkurang. Karena saat ini kita ada tim penagihan, Pak. Yang dahulu dibubarkan, nah sekarang ada tim penagihan utama ditambah dua tim tambahan untuk penagihan. Termasuk unit juga bisa menagih, Pak. Jadi total pendapatan kita, Pak, dikurangi. Alhamdulillah itu dari masing-masing tim, Pak Darmadi itu rata-rata di 100 jutaan, Pak. Per bulan? Per bulan tambahan, Pak.
juta per bulan ya. Iya, itu tambahan. Terus di tim tambahan juga ada, Pak. Jadi Lebih detailnya di data total keuangan. berapa kira-kira gambaran kasar Yang jelas ada jauh peningkatan dibanding dahulu, Pak. dari sebelumnya Pak ya? Oh, iya. Terus untuk pelanggan yang nunggak ini ada kita berikan sanksi. Jadi karena jumlah pelanggan lebih banyak, Pak, daripada tim kita, jadi kita fokus pada yang desa-desa kelurahan tertentu. Jadi yang menunggak, yang tidak mau bayar otomatis kita putuskan. Itu Nah, kita bujuk dahulu, Pak. Kita bujuk dahulu untuk membayar minimal setengah. Minimal setengah, jadi dia cicil setengah dulu. Nah, jika sudah cicil, maka tidak akan diputus, Pak. ya. Adakah kita operasi untuk penertiban kilometer? Kita sudah melakukan itu, Pak. Nah, namun kita saat ini fokus ke penagihan dulu, Pak. Penagihan dulu. Karena kalau kita banyak hal nanti kita tidak fokus, Pak. Jadi fokus kami kini di perbaikan dengan penagihan. Jadi meteran tetap kita kontrol Pak ya. Iya, kita saat ini ada program pergantian 20 meteran gratis, Pak, untuk rumah ibadah. Rumah ibadah ya. Ya, jadi baru itu dulu yang dari internal perusahaan, Pak. Terus kapasitas produksi kita berapa? Itu lebih jelas nanti bisa ditanyakan dengan bagian produksi aja, Pak. Iya. Makasih Pak ya. Tataran manajemen saya siap jawab, Pak. Siap. Dukung peningkatan kualitas pelayanan, kita membentuk tim siaga tanggap. Sehingga, tim ini dapat bergerak cepat menanggapi kerusakan jaringan yang dilaporkan pelanggan. Soalnya, hampir setiap hari ada laporan tentang kerusakan jaringan. Karena, jaringan kita memang sudah tua, tutur Hendra. Selain itu, lanjut Hendra, total pelanggan aktif tercatat sekitar 14.000 pelanggan. Sedangkan total tagihan yang berhasil dihimpun sekitar 100 juta rupiah per bulan atau 1,2 miliar rupiah per bulan. Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, Pranoto Majid, SH, MSI, mengakui bahwa kondisi Perumda saat ini masih dalam kondisi sehat. Sebagai Dewan Pengawas, begitu saya diangkat, saya sudah melaksanakan rapat dengan jajaran direksi beberapa minggu yang lalu. Itu saya mendapat satu rapat konsolidasi secara umum untuk menggambarkan untuk membaca situasi yang keseluruhan, artinya masalah Perumda. Tapi bagi saya sebenarnya tidak asing sebetulnya Perumda Tirta Bukit Kaba ini. Kalau dulu namanya PDAM, karena dengan aturan yang baru itu PDAM itu berubah menjadi Perumda dengan nama Tirta Bukit Kaba Rejang Lebong. Nah, kalau secara keseluruhan dari dokumen yang saya baca maupun sebetulnya dari saya sampaikan tadi, dari sejak berdirinya pun saya sebenarnya sudah secara umum mengetahui, karena saya dulu kan lama di Kabah Hukum, sering bikin perda tentang PDAM. Jadi perjalanan PDAM dengan sekarang Perumda ini secara umum, alhamdulillah paling tidak kan tidak disubsidi oleh pemerintah daerah. Artinya sudah bisa hidup secara mandiri, walaupun tentu masih sangat kita harapkan untuk lebih berkembang lagi. Apalagi kalau kita lihat dibanding dulu misalnya, kalau dulu ada istilahnya kelebihan muatan. Kelebihan muatan itu artinya banyaklah pegawai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat nilai. Nah, kalau sekarang saya dengar dalam Perumda direksi itu rasio antara jumlah pelanggan dengan jumlah pegawai sudah relatif sebanding lah, ya, sebanding. Itu satu. Nah, yang kedua dari sisi keuangan saya juga baca laporan ya. Tentu yang audit biasanya kan BPKP. Berdasarkan hasil audit BPKP 2019, Perumda kita ini dulunya PDAM itu masuk kategori sehat. Ya. Tapi sehat ini jangan dulu kita berpuas diri. Kalau memang kan tadi seperti disampaikan Pak Direktur, kalau memang mau sejahtera, ya kelolalah perusahaan ini dengan baik. Tingkatkan pendapatan. Ya. Tentu kalau ini bisa meningkat, seluruh karyawan sesuai dengan mungkin aturan yang ada bisa juga meningkat. Bukan hanya pada saat menjadi pegawai. Yang jadi persoalan juga kita pikirkan nanti ketika mereka ini pensiun. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di
daerah-daerah yang memang sudah maju, sudah bagus, terutama di Jawa, misalnya di Kabupaten Bogor, yang saya tahu sebagai salah satu perusahaan daerah terbaik di Indonesia di bidang air minum ini. Itu kalau untuk pensiunnya sudah lumayan. Tapi kalau yang kita ini berdasarkan data yang ada sedih sebetulnya ya. Masih kecil sekali Pak. Masih kecil sekali. Tingkat direksi itu pensiunnya masih di bawah 1 juta, bayangkan. Sebulan. Nah, tapi mungkin ini pelan-pelan. Coba nanti kita ke depannya, walaupun tidak secara drastis bisa seperti yang di Jawa, tapi paling tidak ada peningkatan. Oh iya Pak, dari pemantauan Bapak, karena Bapak melihat kondisi neraca atau mungkin pembukuan dari PDAM, berapa pendapatan rata-rata per bulan Pak? Fluktuasi? Kalau secara teknis, saya belum sampai menelisik masalah itu ya, tapi paling tidak pendapatannya itu sudah masuk kategori sehat. Tapi sebetulnya kalau kita mau betul-betul pelajari secara manajemen perusahaan air minum ya, itu ada juga rumusnya itu sebetulnya secara sederhana, belum juga sampai ke situ. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa tarif yang ditarik. Mestinya kan harus sebanding. Kapasitas produksi ya. Iya, ya. Sama dengan kita kalau miaro ikan, kita habis 1 ton misalnya pakan ikan, berapa ton sih ikan dagingnya nambah, kilonya naik. Kalau itu tidak sebanding kan belum masuk. Begitu juga dengan di air, ada biaya-biaya operasional biasanya. Oh ya. Terus ada lagi tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa nilai tunggakan pelanggan kita ini cukup tinggi Pak, mencapai. Nilai tunggakan memang dari dulu saya tahu memang tinggi. Ya. Tapi dengan direktur sekarang secara mungkin menurun Pak. Ya. Dengan segala upaya kita dengan baik persuasif ke para pelanggan itu berangsur-angsur ada yang mengangsur. Ya, dengan tadi ada iming-iming inovasi dari direktur dan kawan-kawan. Mereka ada istilahnya apa namanya kemarin itu untuk agar orang tertarik untuk membayar biar tunggakan. Mungkin Bapak punya himbauan untuk pelanggan penunggaan. Iya tentu kepada para pelanggan. Tapi ini kan harus ada 2 sisi ya. Maksud saya harus 2 sisi. Tadi Pak Bupati pada saat menyampaikan kalau airnya betul-betul tidak sampai, cuman memang suara angin baik misalnya, itu jadi persoalan pokok juga. Tapi di sisi lain juga kewajiban membayar itu harus ditingkatkan secara masyarakat. Ini kan masih syukur Rejang Lebong ini memang di luar PDAM atau Perumda kita mendapatkan air itu begitu gampang. Mungkin gali sumur 5-6 meter sudah dapat. Tapi bagi mereka yang memang tidak ada sumur-sumur mata air tanah kan ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu memang daya tahan perusahaan ini tergantung sebenarnya dengan juga iuran dari masyarakat. Ya. Itu juga perlu kerjasama keseluruhan. Kalau perusahaan ini mau maju, satu-satunya sumber juga selain dari memang dukungan pemerintah melalui penyertaan modal, yaitu dari penarikan tarif-tarif PDAM. Terbukti hingga saat ini, Perumda Air Minum sudah bisa mandiri. Namun, Perumda masih membutuhkan penyertaan modal dari Pemkab untuk mengembangkan perusahaan. Selain itu, regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang, tukas Pranoto. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.